Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di obrolan pagi. Kita masih bersama dengan Bahtera dan juga Bahtiar. Ini dari Prodi Kewirausahaan Universitas Amikom Yogyakarta. Kita di segmen akhir ya, tapi ini semuanya obrolannya daging semua karena adik-adik atau mahasiswa ini sudah merintis bisnis begitu sejak awal kuliah sampai dengan sekarang, dan harapannya bisnis ini nantinya juga akan tetap berlanjut ya sampai ke depannya seperti itu. Nah, selama ini juga dukungan dari kampus sendiri seperti apa sih, selain tadi kalau disampaikan kan dosen pun juga selalu memberikan tangan terbuka, habis kuliah juga ada diskusi juga boleh. Nah, bentuk support juga yang lain dari dosen apa saja? Kalau dari support itu Mbak, sebenarnya kayak kita tuh kan kuliah tuh sambil konsultasi gratis. Kan konsultan bisnis tuh kan mahal-mahal ya. 24/7. Iya, 24/7. Konsultan bisnis kan mahal ya kalau di luar, kalau kita konsultasi. Kalau kita konsultasi sama kan dosen-dosen di sini kan banyak yang praktisi kan Mbak. Di KWU sendiri tuh banyak dosen-dosen yang praktisi, emang mereka tuh bisnis juga, ada yang emang konsultan bisnis juga. Jadi Kak, kalau kita mahasiswa, kita konsultasi kan gratis. Kalau misalnya kita di luar, ibaratnya klien tetap bayar gitu sama dosen. Iya, Sekali pertemuan bayar. Kalau sama dosen kan enak ya Mbak, murah. Kok murah, malah gratis, malah kita sering dikasih jajan. Kadang konsultasi malah free jajan. Iya, kadang kayak gitu juga Mbak. Terus kayak buat cari pendanaan kayak gitu kan, kemarin diarahin ini ada pendanaan ini Mas, ikut proposal, ajuin ke sini kayak gitu. Dapet. Ada program kayak yang kita semester 3 tuh program Wirausaha Merdeka. Itu kayak pertukaran pelajar, tapi itu emang pertukarannya kayak bootcamp wirausaha kayak gitu. Di kampus-kampus luar gitu juga. Kampus luar tuh maksudnya luar negeri atau? Enggak, luar ini. Selain Amikom gitu ya? Selain Amikom. Terus itu kan ada pendanaannya juga kayak gitu. Jadi di sini kuliah dapat ilmu, dapat relasi, dapat duit juga ya. Nggak yang melulu cuma ngeluarin duit ya. Kalau dari kamu sendiri gimana? Ya itu sama kayak Bahtera, kita sering sama dosen. Kadang dosen yang ngajak gitu kan, ayo Mas kesini kita ngobrol-ngobrol, bincang-bincang. Gratis, kadang kita juga sering dikasih, nih Mas makan gitu, gratis. Kita ngobrol-ngobrol di kafe gitu, bagaimana perkembangan bisnis. Ya itu konsultan bisnis sekarang mahal, kita gratis. Di Amikom, dosen tangan terbuka. Kamu mau nanya masalah apa, diberitahu, diberi jalan bagaimana, harus bagaimana. Ntar kita juga disuruh kritis. Kamu usahamu kalau kayak gini gimana Mas, gitu kan. Jadi kita diberi jalan, kritis. Nggak harus apa yang kata dosen itu katakan kita kerjakan. Jadi dosen malah kalau bisa kamu tuh bantah aku gitu ya kan. Oke. Gitu. Jadi nanti dosen ngasih masukan lagi gitu. Jadi kita di sini sama dosen kerja bareng jadinya. Dosen juga ngasih paham yang lebih ke kita gitu. Oke, dari mata kuliah yang ada, mata kuliah yang paling susah itu apa sih? Enggak ada yang susah. Enggak ada yang susah. Karena memang semuanya suka. Happy aja. Soalnya paling yang kalau saya sendiri paling yang agak susah kadang di keuangan. Tapi sekarang mau nggak mau tetap harus bisa. Harus bisa. Kalau kamu semuanya memang suka? Happy aja, soalnya kita butuh kan. Jadi kita happy aja di sini. Ini kerjaan kita ya ibaratnya. Gitu. Tapi ada nggak misalnya kayak semacam organisasi kampus gitu juga yang ada kaitannya juga dengan kewirausahaan yang kalian juga ikutin begitu kalau di Amikom? Kalau di Amikom sendiri itu kalau wirausaha ada himpunan sendiri, himpunan mahasiswa gitu ya. Nah, sama ada HIPMI kan? Iya, ada HIPMI. Himwira sama HIPMI. Ikut juga, join juga di situ. Kebetulan kalau saya enggak, Bahtiar ikut. Saya di Himwira. Jadi wirausaha kampus nanti ketemu dengan wirausaha di luar kampus. Jadi kita saling bertukar cerita. Jadi ada wadah untuk kita sharing session. Manfaatnya apa? Misalnya bisa ikut kayak apa Himwira, himpunan mahasiswa wirausaha. Selain bisa ketemu sama teman-teman dari kampus lain, kemudian tukar ilmu, tukar pengalaman juga. Kalau Himwira yang di kampus, HIPMI yang di luar. Himpunan pengusaha muda. Udah Indonesia ya. Jadi bisa ketemu. Kita ketemu ibaratnya, jadi kalau ini ada yang pengusaha bis nih. Iya. Jadi kita ke sana. Nanti kan dapat harganya lebih
Murah ya. Oke, menjalin relasi di situ juga ya. Kemudian dapat juga misalnya job, misalnya kayak di tempatmu kan tadi sewa alat outdoor, misalnya tempat outdoor yang lain habis bisa nanti diberikan ke tempat dari Bahtiar gitu ya. Kadang-kadang kan ada acara camping ceria atau apa kan sekarang udah mulai adventure ya kan. Ya udah pada sewa tenda 5, 6 gitu. Oke. Baik, nah Bahtera sendiri kan tadi kalau sempat diceritakan dari semester 1 kan sempat ganti-ganti bisnis seperti itu ya. Yang kemudian pada akhirnya kamu udah memilih bisnis ini, apa yang membuat tetap struggle, tetap pantang menyerah juga walaupun sempat ganti-ganti bisnis? Yang jelas satu butuh duit. Yang dua, kita nggak bisa lulus, nggak bisa jujur usaha. Ya. Ini jujur aja. Satu, punya duit, terus kita juga kalau nggak mau jalan, gimana mau lulus juga? Orang juga kita diwajibin punya bisnis juga. Terus juga bisnis kalau dijalani juga nggak yang bingung-bingung banget kok. Iya. Bisa seneng-seneng aja, jadi kayak jarang ngeluh juga Pak buat usaha ini karena nyantai juga kan. Tapi ke depan bakalan fokus di sini atau Pak akan ke depan buka usaha yang lain juga? Mungkin kalau sementara fokus di sini dulu sih Mbak. Ngembangin karena ini juga kita baru mulai upgrade juga, masih banyak evaluasinya, pemasarannya juga kurang, relasi buat di perusahaan-perusahaan yang lain juga harus bisa diperbanyak lagi sih. Berarti di sini pun dari Bahtera sendiri juga belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin juga ya, leadership juga ya, karena kan memang ada tim juga di situ. Bagaimana kamu belajar itu? Itu di Amikom juga ada diajari juga kan, kita ada mata kuliah kepemimpinan juga. Wah komplit banget ya berarti ya. Pengelolaan SDM, manajemen SDM, itu kita diajarin juga kan Mbak. Makanya gimana kayak ngelola SDM gimana, kalau ada kendala manajemen diajarin manajemen resiko juga, kalau ada resiko kayak gini nanggulanginnya gimana. Kayak gitu sih Mbak. Oke, kalau dari kamu sendiri gimana? Ini juga kalau misalnya kan sempat juga ganti-ganti bisnis seperti itu toh, dan pada akhirnya bisa fokus di sini. Karena betah ya, betah uangnya, jujur aja. Iyalah, siapa sih yang nggak mau uang gitu kan? Yang namanya orang kita kerja kan pasti cari uang. Berarti ini memang saat bisnis yang menjanjikan. Menjanjikan. Keuntungannya 90%. Keuntungannya 90%. Oke. Kemudian bagaimana nanti kalau misalnya ada kerusakan kayak gitu, apa yang dilakukan? Tanggungan penyewa. Jadi kita benar-benar ya udah. Keuntungan tinggal modal pencucian sama listrik. Listrik untuk? Untuk lampu, AC, biar pelanggan lebih nyaman. Oh, maksudnya yang di apa toko di rumahnya itu seperti itu ya. Jadi keuntungan per bulannya berarti bisa sampai kurang lebih 90%. 90%. Oke, luar biasa. Adik-adik mahasiswa hebat ini. Oke, baik, sebelum menutup perjumpaan kita, ini kita minta closing statement ya. Mungkin juga ada semangat untuk pemirsa ataupun juga untuk adik-adik mahasiswa baru juga yang ingin masuk ke Amikom, yang nantinya juga bisa jangan sampai salah pilih, kemudian juga bisa mengikuti jejak dari kalian. Dari Bahtiar terlebih dahulu, silakan. Pada kesempatan ini ya, saya mau pesan kepada teman-teman yang ada di rumah supaya memulai dari sekarang. Kapan lagi kalau nggak sekarang? Nggak usah nunggu semester 3. Dari sekarang kalau mau berwirausaha bisa ke Amikom. Bagus di sini, apa-apa bisa, kalian bisa jadi apapun. Oke, ada Instagram mungkin nanti kalau misalnya ada yang pengen nonton bisa DM di Instagram at morning.adventure. Oke, morning.adventure. Baik, terima kasih untuk Bahtiar. Bahtera, monggo silahkan. Pesannya buat teman-teman yang nonton sih, kayak yang Bahtiar bilang tuh, pokok kita nyoba aja dulu. Bisa dari hobimu juga, kalau kamu suka gambar, bikin gambar aja, dijual gambarnya. Kalau suka mungkin masak, ya udah masak aja, jual dulu. Pokok dari lakuin apa yang kamu suka, yang bisa ngasilin duit, ya udah jalanin aja. Terus kalau mau masuk di Amikom juga gak usah ragu sih. Di sini banyak dosen-dosen yang praktisi, bisa ngebantu, bisa diarahin, juga dapat pendanaan juga, nggak cuma kuliah. Oke. Jadi lakukan aja sih.
Dan tingkat kakak angkatan pun juga support ya ke adik-adiknya juga ya. Support banyak relasi kak ini kan juga cutting juga kan. Oke, baik, terima kasih ya Bahtera dan juga Bahtiar yang sudah hadir di sini, juga bisa menjadi penyemangat untuk masyarakat, untuk generasi penerus bangsa untuk bisa menjadi pengusaha-pengusaha yang hebat nantinya. Kemudian, nah ini kadang rasa malas, aduh ini harus dihajar terus ya, mau nggak mau kita harus semangat untuk bisa fokus pada tujuan kita. Baik, gimana? Yuk bisa yuk. Oke, baik, terima kasih tentunya untuk yang sudah hadir di sini, dan pemirsa, inilah akhir jumpa kita di obrolan pagi. Kita akan jumpa lagi esok hari mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Artika Amelia pamit undur diri, sampai jumpa.